Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dari riba yang mana diambil dari kitab Al-Bajuri dan Fathul Qorib. Nah, di sini saya sebagai penjelas dan saya sebagai pembaca. Kita langsung saja menjelaskan secara detail kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining paneka sitong fasol fi riba dalam nerangkeun riba bil alif kelaban alif maksuratin. Se papanda lugotan tining riba mughuluqah ziyadatan paneka lebih wa syar'an tining riba mughu syarah muqabalatu paneka adafan iwadin bi akhara punapa kelaban se lainah majhuli tamasuli tor kaputi madani fil mi'yari syar'i dalam pelanggaran syarah halatal akadi enalekana akad au ma ta'khiri atau abarang akhiraki fil iwada ini dalam poropan dua au ahadihima atau salah situnga sidua war riba dining riba harumun paneka haram wa innama yakunu ban angin pastina bedah punapa riba tidak habis dalam emas wa fidati ben selakah wa fil mat'umati ban dalam banyak-banyak teeran wahya tining teeran ma punapa paneka barang yuksodu se saja punapa ma ghaliban biasana lit ta'ami untuk teeran ikhtiyatan karena kekuatan au tafakuhan atau kenyamanan au tadawin atau tambah wala ya juju munta ajalan arriba punapa riba fi ghairi dalam lainah dalika kasebut wala ya juju munta kenging bai udhabi punapa jual emas bil dahabi kalaban emas wala fiddati munta kenging ajual selakah kadalika sepaneka jukeun ai bi fiddati artina selakah madrubah ini paneka cetak dua kana bedah penapa emas ben selakah au ghaira atau cetak atau tak cetak madrubah ini kedua nah ila mutamasilen angin saling pada ai mislan artina sepadana bimislin kalaban sepadana fala yasihu maka tak sabai usail penapa jual situng min zalika dari si kesebut mutafadilan halalabi wa qaluhu tining tepunaki musannif nakdan hale kontan au ai halan ardana kontan yadan hale tanang biyadin kelaban tanang falau bai'ah maka lamun jual sayun punapa situng min dalika dari dari kak disah muajalan hale saja lam yasihu maka tak sa punapa sayun wala yasihu bentak sa bai uma punapa jual perang ibu ta'ahu senyupre hu ma asyaksu punapa situng orang hatta yakbidohu sampai napa nih pasiraman hu ma sawaun pada bai ba'ahu acul man hu ma lil ba'i de orang saya jual au ghairu atau au ghairihi atau lainah seorang saya jual wala ya juju bentak benang baiul lahmi penapa jual daging bi haywani kalaban haywan sawaun pada bai kana badah penapa haywan min jinsihi paneka dari jenis kabain lahmis hati akan tak acual dagingna embe bisa tin kelaban embe au min ghairi jinsihi atau dari lainah jenis embe lakin tetapi min makulin dari kening deer kabail lahmi akan tak acual daging sape bi kabail lahmil baqarati akan tak jual daging sapi bisa tin kelaban embe wala ya juju bentak benang baik udah habis penapa jual emas di fiddati kelaban selakah wa mutafadilan ben lebih lakin tetapi naqdan hale kontan ai halan artina kontan maqbudun hale etapani qabla tafarruqi sebelum apesa wa kadalika ben sapane kacukeun ma'umati tining banyak teeran laya juju bentak benang baiul jinsin punapa jual jenis minha dari jenis mislihi kelaban sepadana jenis illa mutamasilen angin sepadana nakdan hale kontan ai halan artina kontan makbudun hale tepani qabla tafaruki sebelum apesa wala ya juju
bentak benang bai'ul jinsin punapa jual jenis minha dari umat bil ghairihi kalaban lainah mutafadilan hale lebih lakin tetapi nakdan hale kontan ay halan artina kontan makbudun hale etapani qabla tafaruki sebelum apesa falam tafaruki maka lamun apesa mutabayani pasera orang dua saya jual beli qabla qabdi sebelum napani kulihi sedecena mabi batala maka batal au ba'da qabdi atau semarina napani ba'dihi sedangana mabi papihi maka paneka dalam jual beli kaula tafarruki sufqati tining kaula dua bab tafarruk asif ko panapa siko wala yajuju bentak kenging bai'ul qororo panapa jual tipuan kabai abdin akan ta jual budak min abidihi dari banyak budak nah autoirin atau mano fil hawai dalam bengabang. Fasal ini menerangkan tentang hukum-hukumnya riba. Riba menggunakan alif maksurah, sedangkan menurut syara iyadah bertambah. Jadi setiap menurut lughah itu bertambah, azziyadah artinya bertambah. Jadi setiap sesuatu yang bertambah maka itu dikategorikan dikategorikan riba kalau menurut lughah. Sedangkan menurut syara itu ditafsir lagi lebih dalam lagi. Yang mana tukar menukar sesuatu dengan yang lain yang tidak diketahui persamaannya di dalam pelanggaran syarak ketika akad atau kedua belah pihak ini mengakhirkan salah satunya. Jadi seperti contoh ini, saya dengan Rahmat Ihsan ini melakukan tukar menukar beras dengan beras. Punya saya ditukar duluan dan punya Rahmat Ihsan ini tidak ditukar. Nanti mau ditukar besok aja. Punya saya ada di rumah, maka ini hukumnya riba. Menurut kitab bejuri. Sedangkan riba ini hukum riba haramun. Adapun hukumnya riba itu hukumnya haram. Sudah jelas dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa riba itu haram. Dan sesungguhnya riba itu hanya terdapat di emas, perak, dan makanan. Dan sesuatu yang dimaksud makanan itu adalah sesuatu yang ghalib untuk dimakan karena kekuatannya dan keenakannya atau dijadikan sebagai obat, dan maka tidak akan berjalan riba itu di selain emas, perak, dan makanan. Nah, wala yajuzu bai'ad dhahabi bidzahabi walal fiddati, dan tidak boleh menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak. Apabila saya ingin menjual emas dengan emas, itu tidak boleh. Perak dengan perak tidak boleh. Baik sudah dicetak maupun belum dicetak. Apabila emas dan emas itu ingin dilakukan jual beli, baik dalam keadaan sudah dicetak ataupun belum dicetak, itu tidak boleh hukumnya. Kecuali jika keduanya sama dalam ukurannya. Apabila keduanya itu sama dengan ukurannya, artinya seperti ini. Emas dengan emas, segram dengan segram. Emas yang A, segram. Emas yang B itu segram. Maka dilakukan jual beli, itu hukumnya boleh. Bukan dimasukkan haram, bukan dimasukkan riba lagi. Karena itu tidak dihukumi sah menjual emas dengan perak dan perak dengan cara berlebihan dan dengan cara kontan. Nah, jadinya kenapa emas dan perak itu tidak sah menjual, dilakukan jual beli atau tukar menukar, karena emas dan perak itu lebih mahal emas. Perkataan musannif tersebut maksudnya ialah penukaran barang tersebut harus dilakukan setelah sarah terima seketika itu juga. Oleh karena itu, jika penukaran emas atau perak dengan cara tempo, maka tidak sah. Maksud dengan cara tempo ini seperti ini. Muajalan, nanti saya akan bayar. Nah, itu tidak sah. Wala yasihu bai'u ibti'ahu syahsu hatta yagbithu sawa'un ba'ahu lil bai'u lagiraki. Tidak boleh tidak memperbolehkan menjual barang yang telah dibeli oleh seseorang sebelum barang itu diterima, baik barang tersebut dijual kepada penjual atau orang lain. Jadi maksudnya seperti ini, saya membeli pulpen, tapi pulpen itu belum diterima oleh saya, kemudian saya jual lagi kepada Rahmat Ihsan. Rahmat Ihsan, ini pulpen, ini Rahmat Ihsan, saya ingin menjual pulpen saya, tapi saya belum dapat pulpennya, belum ada di saya, belum saya miliki pulpennya. Maka itu hukumnya tidak boleh.
Wala yajuzu bay'ul lahmi bil hayawan sawa'un kana min jinsihi ka bai'i lahmin syatin bi syatin aw min ghairi jinsihi lakin min ma'kulin ka bai'i lahmin baqaratin bi syatin. Dan tidak diperbolehkan menjual daging dibeli dengan binatang meskipun binatang itu sejenis seperti daging kambing dengan binatang kambing atau lain jenis tetapi dari binatang yang halal dimakan seperti menjual daging sapi dibeli dengan binatang kambing itu boleh. Jadi kesimpulannya tidak boleh menjual daging kambing dengan daging sapi dengan hewan kambing yang masih hidup itu tidak boleh. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan. Dan diperbolehkan menjual emas dengan perak mutafadilan secara berlebihan. Nah, jadi seperti ini. Saya ingin melakukan transaksi emas dan perak. Yang mana saya punya emas, punya teman kisan ini punya perak. Itu boleh dilakukan jual beli, boleh dilakukan tukar menukar dengan syarat mutafadilan harus lebih salah satunya. Maksudnya kenapa? Emas dan perak kan lebih mahal emas. Maka punya Rahmat Ihsan ini harga perak itu harus ditingkatkan, harus dibanyakin peraknya daripada emasnya. Walaupun emas itu lebih sedikit karena emas dan perak itu lebih mahal emas. Itu maksudnya. Lakin nakdan akan tetapi nakdan. Arti nakdan itu yadan biyadin, tangan dengan tangan. Artinya seperti ini. Saya punya 2 pulpen. Ini pulpen. Ini tangannya, ini punya Rahmat Ihsan. Ini tukar menukar. Lah ini nakdan, tangan dengan tangan ini artinya nakdan. Itu maksudnya. Ai halan makbudon qabla tafarruqih. Artinya hal nakdan dan ditempani sebelum kedua belah pihak itu berpisah. Maksudnya sebelum kedua belah pihak itu berpisah maksudnya seperti ini. Saya melakukan jual beli. Nah, ini Lan Rahmat Ihsan ini pergi duluan, berpisah dari saya, maka itu tidak sah. Wakadalika tidak boleh. Wakadalika tidak boleh melakukan emas tersebut, tidak boleh melakukan tukar menukar emas dan perak tersebut maksud saya. Wa kadzalika al-madmu'ati la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan dan ayhalan maqbudan qabla tafarruqi. Dan tidak boleh menjual jenis makanan dari jenis tersebut kecuali sama ukurannya itu sama dan nakdan ayhalan maqbudan qabla tafarruqi. Maksudnya itu tidak boleh menjual sejenis makanan, artinya makanan anggaplah makanan ini makanan, anggap ini makanan dijual dengan makanan. Nah, ini harus sama, jenisnya sama, ukurannya sama. Itu boleh dilakukan tukar menukar. Mutamathilan nakden artinya maksudnya tangan dengan tangan ditukar, itu nakden. Yang enggak nakden itu maksudnya muajalan itu asop aja. Nanti Christian, nanti saya ingin beli pulpenmu, itu muajalan namanya. Ai halan makbudan qabla tafarruqi, dan diganti sebelum kedua belah pihak itu berpisah. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairi mutafadilan, dan boleh menjual jenis dari lain makanan mutafadilan hal lebihan. Semisalnya ada makanan A ini harganya 10.000 dan makanan B ini harganya 5.000. Itu boleh dilakukan tukar menukar atau jual beli dengan syarat yang harga 5.000 itu lebih tinggi, lebih banyak daripada harga yang 10.000, lebih banyak ukurannya maksudnya. Lakin akan tetapi nakdan ay halan artinya kontan makbudan tore tampani qabla tafarruqi. Sama penjelasannya maksud tadi. Nakdan tangan dengan nadan dan diganti sebelum kedua belah pihak itu berpisah. Falau tafarraqal mutabayani qabla qabdin kullihi batalah au ba'da qabdin ba'dihi fa fihi qaula tafriqus. Nah, apabila kedua belah pihak itu berpisah sebelum ditempani, diganti, dibayar, artinya dibayar kullihi batalah. Setiap perkara tadi yang telah dijelaskan itu batalah, maka batal hukumnya. Atau baru sebagian, maka masalah ini terdapat 2 pendapat yang berlaku dalam tafikus sifqah, memisah satu bentuk akad. Wa yajuzu bai'ul gharari wa la yajuzu bai'ul gharari ka bai'i abdin min abidihi aw tairin fil hawa'i. Tidak sah menjual barang yang mengandung unsur penipuan, seperti menjual seorang budak dari budaknya atau menjual burung yang ada di langit, dan tidak boleh menjual
sesuatu yang sistemnya penipuan, seperti saya ingin menjual burung saya, burung apa, burung kakak tua saya, yang mana burung kakak tua saya itu masih terbang di langit, dan saya ingin jual ke Ramah Iksan, maka hukumnya tidak sah, itu sistemnya penipuan. Jadi kesimpulannya seperti ini, tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali keduanya itu sama. Artinya emas dan emas itu sama, ukurannya sama, harganya sama, bentuknya sama. Dan yang kedua, tidak boleh menjual emas dengan perak, kecuali mutafadilan hale lebihan, hale sama harganya, artinya sama harganya tersebut. Emas dan perak harganya lebih mahal emas, maka itu harus, apabila ingin dilakukan jual dan beli, itu harus lebih banyakin emas, harus lebih banyakin peraknya, karena emas dan perak lebih mahal harganya perak. Mungkin cukup hanya ini penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, ini semata-mata datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.